Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Konita Aulia dari Universitas Hairun Ternate, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian neraca dan bagaimana cara menyajikan neraca. Sebelum itu, di video sebelumnya aku telah membahas tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi pada 3 perusahaan, yaitu perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian neraca. Neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada titik waktu tertentu. Neraca memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dimiliki perusahaan, apa yang harus dibayar, dan seberapa besar nilai yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Neraca merupakan alat yang sangat penting untuk menilai kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan, karena menyajikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta kewajiban yang harus diselesaikan. Nah, neraca biasanya disusun dengan format dua sisi, yaitu sisi kiri yang menunjukkan aset dan sisi kanan yang menunjukkan kewajiban serta ekuitas. Keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan, neraca menunjukkan prinsip dasar akuntansi, di mana aset harus selalu sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Hal ini dikenal sebagai persamaan dasar akuntansi seperti aset adalah kewajiban ditambah dengan ekuitas. Yang kedua ada komponen neraca. Neraca terdiri dari 3 komponen utama yang masing-masing memiliki fungsi dan peran penting dalam menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Yang pertama ada aset. Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, aset lancar atau current aset. Aset yang dapat diuangkan atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi perusahaan. Contohnya meliputi kas, piutang, hutang usaha, persediaan barang dagang, dan investasi jangka pendek. Aset lancar mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, ada aset tetap. Aset yang digunakan untuk operasi jangka panjang dan tidak mudah diuangkan dalam waktu dekat, seperti properti, pabrik, peralatan, dan kendaraan. Aset tetap juga mencakup aset tak berwujud seperti hak paten dan goodwill. Yang kedua ada kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merujuk pada utang atau tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap pihak eksternal yang harus dibayar di masa depan. Kewajiban juga dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kewajiban lancar, di mana kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi perusahaan. Contohnya adalah utang dagang, utang bank jangka pendek, dan kewajiban lain yang segera jatuh tempo. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang biasanya mencakup utang, obligasi, pinjaman bank jangka panjang, dan kewajiban lainnya yang tidak harus dilunasi dalam waktu dekat. Yang ketiga ada ekuitas. Nah, ekuitas atau yang sering disebut sebagai modal sendiri menggambarkan klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nah, ekuitas mencakup modal yang disetor oleh pemegang saham serta laba yang ditahan atau retained earnings yang merupakan keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen dan digunakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan di masa depan. Ekuitas juga mencerminkan nilai bersih perusahaan yang menjadi hak paten atau hak pemilik setelah semua kewajiban dibayar. Nah, kita akan masuk kepada bagaimana cara mengkaji neraca. Mengkaji neraca adalah proses analisis yang bertujuan untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan, mengidentifikasikan potensi, risiko atau peluang, serta membantu membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan. Berikut ada beberapa langkah dalam mengkaji neraca. Seperti yang pertama, kita harus memahami struktur neraca. Sebelum kita melakukan analisis, penting untuk memahami struktur dasar neraca. Pastikan kita juga mengenal perbedaan antara aset, kewajiban, dan ekuitas, serta hubungan antara ketiganya yang diperiksa. Kita juga harus memeriksa apakah neraca disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK atau Penyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau IFRS
International Financial Reporting Standards di tingkat global. Yang kedua, ada analisis aset. Aset lancar dimulai dari dengan menganalisis aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar yang tinggi menunjukkan likuiditas yang baik, yang berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, perhatikan pula perputaran aset ini. Apakah perusahaan dapat mengubahnya menjadi kas dengan efisien atau misalnya melalui perputaran piutang dan persediaan. Nah, ada juga aset tetap di mana semua properti seperti mesin, peralatan, dan lain-lain dapat ditinjau apakah nilai aset tetap cukup besar untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Juga periksa apakah ada depresiasi yang signifikan pada aset tetap yang dapat mengurangi nilai buku mereka. Yang ketiga, ada analisis kewajiban. Nah, pada kewajiban lancar, selanjutnya kita juga harus memeriksa kewajiban lancar perusahaan, yaitu utang yang harus dibayar dalam waktu dekat, bandingkan kewajiban yang lancar dengan aset lancar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, rasio likuiditas seperti rasio lancar dapat memberikan gambaran seberapa baik perusahaan dapat menutupi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Kewajiban jangka panjang. Nah, di sini kita juga harus menjangkau atau meninjau kewajiban jangka panjang seperti pinjaman dan obligasi. Jika perusahaan memiliki kewajiban jangka panjang yang signifikan, pastikan bahwa perusahaan memiliki rencana yang jelas untuk melunasinya. Analisis rasio seperti rasio utang terhadap ekuitas untuk menilai seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membayar operasinya. Yang keempat, ada analisis ekuitas, di mana ekuitas mencerminkan nilai bersih perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nah, kita juga harus melihat apakah ekuitas perusahaan stabil atau berkembang seiring waktu. Nah, periksa juga apakah perusahaan menghasilkan laba yang cukup untuk menambah laba ditahan atau apakah terlalu banyak dividen yang dibagikan yang dapat mengurangi kemampuan untuk reinvestasi dan bisnis. Yang kelima, ada gunakan rasio keuangan. Nah, setelahnya kita juga harus menilai masing-masing komponen neraca. Kita juga perlu menggunakan rasio keuangan untuk memperdalam analisis. Yang pertama, ada rasio likuiditas, seperti rasio lancar dan rasio cepat yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, ada rasio solvabilitas, di mana seperti rasio utang terhadap ekuitas yang mengukur tingkat ketergantungan perusahaan pada utang. Yang ketiga, ada rasio profitabilitas, di mana walaupun lebih sering diambil dari laporan laba rugi, profitabilitas penting untuk menilai apakah aset dan ekuitas yang ada dapat menghasilkan keuntungan yang memadai. Yang keenam, ada perbandingan dengan periode sebelumnya dan industri. Nah, di sini kita juga harus membandingkan neraca perusahaan dengan periode sebelumnya untuk melihat tren perubahannya. Misalnya, apakah aset perubahan meningkat, apakah kewajiban terkelola dengan baik, atau apakah kewajiban bertumbuh juga. Bandingkan perusahaan neraca dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk menilai posisi keuangan relatif perusahaan. Yang ketujuh, tinjauan catatan keuangan. Nah, catatan ini seringkali mencakup informasi tambahan yang penting untuk memahami angka-angka yang ada di neraca, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi nilai aset tetap, atau penjelasan terkait kewajiban tertentu. Periksa apakah ada catatan penting yang bisa mempengaruhi interpretasi Anda terhadap data neraca. Yang kedelapan, ada evaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Nah, berdasarkan hasil analisis, tentukan apakah perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat atau berisiko. Jika perusahaan memiliki likuiditas yang baik, kewajiban terkendali, dan ekuitas yang stabil atau berkembang, maka perusahaan dapat dianggap sehat. Sebaliknya, jika kewajiban sangat besar dibandingkan dengan aset atau ekuitas rendah, ini mungkin menunjukkan risiko finansial. Yang kesembilan,
kesimpulan dari rekomendasi. Nah, akhirnya setelah menganalisis seluruh komponen neraca, kita dapat menyimpulkan mengenai posisi keuangan perusahaan dan menyampaikan rekomendasi yang relevan. Apakah perusahaan perlu meningkatkan likuiditas, mengurangi aset keuangan, serta atau memaksimalkan pengembalian dari aset yang ada. Nah, pengertiannya atau kesimpulan yang ada, neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu dengan memaparkan 3 komponen utama yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencerminkan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dapat memberikan manfaat di masa depan. Kewajiban menunjukkan utang yang harus diselesaikan, dan ekuitas mencerminkan nilai yang menjadi hak pemilik setelah kewajiban dipenuhi. Neraca berfungsi untuk memberikan informasi tentang seberapa besar nilai bersih yang dimiliki perusahaan pada titik waktu tertentu, serta untuk menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Dengan mengkaji neraca adalah proses penting yang bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap setiap komponen neraca, seperti membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar atau menilai likuiditas. Menganalisis rasio untuk utang terhadap ekuitas untuk menilai ketergantungan perusahaan pada utang, dan mengamati perubahan ekuitas untuk menilai keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Dengan cara ini, kita dapat memahami seberapa baik perusahaan mengelola sumber daya yang dimilikinya, serta memproyeksikan potensi pertumbuhannya. Secara keseluruhan, neraca bukan hanya memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan saat ini, tetapi juga untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan risiko peluang finansial perusahaan di masa depan. Nah, setelah itu, kita juga dengan memahami dan mengkaji neraca secara mendalam, kita dapat memperoleh wawasan yang penting mengenai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Analisis neraca bukan hanya memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, tetapi juga membantu memproyeksikan potensi pertumbuhan risiko dan keputusan bisnis yang harus diambil. Sekian dari pengertian saya. Apabila ada kesalahan dalam kata atau kekurangan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kembali pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.